Oke, jadi sebelum kita mulai masuk ke beberapa konsep dalam fluida dinamis, yang pertama saya akan mengenalkan dulu tentang konsep dari debit ya, atau dalam fisika simbol besarnya adalah Q besar ya, disebut sebagai debit ya. Debit ini secara definisi bisa kita definisikan sebagai jumlah air yang mengalir setiap detiknya ya. Jadi jumlah air yang mengalir setiap detik itu kita namakan debit ya. Di sini ada kata-kata jumlah air. Nah, jumlah air ini adalah volume yang dimaksud. Kemudian setiap detik berarti dibagi dengan T ya. Mengalir setiap detik berarti besaran dari debit persamaannya bisa saya tuliskan Q sama dengan P dibagi T ya. Sorry, sebentar, saya ulangi dulu. Jadi besaran dari debit bisa dituliskan Q sama dengan volume dibagi T. Ingat, V-nya itu besar, T-nya T kecil ya. Ini volume, ini waktu. Jumlah air yang mengalir setiap detiknya. Jumlah itu mengafiliasikan volumenya setiap detik berarti dibagi dengan waktu. Semakin besar debitnya, maka berarti dalam setiap detik jumlah air yang mengalir akan semakin besar. Sedangkan semakin kecil debitnya, maka jumlah air yang mengalir akan semakin kecil. Nah, fluida itu memenuhi yang namanya prinsip kontinuitas ya, memenuhi prinsip kontinuitas. Misalnya di sini saya punya sebuah pipa, tapi pipa itu tiba-tiba mengecil di bagian salah satu ujungnya. Nah, misalnya di sini dia punya pipa yang pertama ini kan agak luas penampangnya. Saya katakanlah ini luas penampangnya A1, dia mengalir dengan kecepatan V1. Dan ini luas penampang yang kedua adalah A2. Di luas penampang yang kedua mempunyai kecepatan V2 ya. Berdasarkan prinsip kontinuitas, maka debit di titik 1 itu harus sama dengan debit di titik 2. Saya ulangi. Debit di titik 1 harus sama dengan debit di titik 2. Kalau di titik 1 ini debitnya adalah 5 meter pangkat 3 per detik misalnya, maka di titik 2 debitnya itu harus 5 meter pangkat 3 per detik. Jadi seperti itu. Ini yang namanya prinsip kontinuitas. Nah, ini seringkali kita jumpai ketika mungkin lagi menyuci motor atau menyiram tanaman ya. Biasanya kita atau mungkin orang tua kita ketika melakukan kegiatan tersebut memberikan pressure kepada ujung pipa atau mengecilkan luas penampang pipa sehingga V-nya akan semakin besar. Ya enggak, dibandingkan kalau misalnya pipa itu tidak dalam keadaan dicepit ujungnya. Tapi kalau pipa itu dicepit, artinya luas penampangnya kita kecilkan, maka kecepatan alirannya akan menjadi semakin besar sehingga dia bisa menjangkau tanaman yang jauh, misalnya seperti itu ya. Nah, tetapi debitnya harus sama. Debit di pipa yang tidak di press sama di bagian ujung pipa yang diberikan pressure itu akan sama. Sehingga persamaan kontinuitas prinsip kontinuitas ini bisa saya tuliskan debit di titik 1 akan sama dengan debit di titik 2. Debit di titik 1 tadi persamaannya adalah V1 per T1 gini ya. Sedangkan debit di titik 2 adalah V2 per T2. Ingat, V atau volume itu bisa kita cari dari A kali L ya. Luas penampang dikalikan L. Nah, sehingga persamaan volumenya ini saya masukkan ke dalam persamaan debit sehingga menjadi A1 kali L1 dibagi dengan T1 akan sama dengan A2 kali L2 dibagi T2. Oke. Nah, L dibagi T ini, panjang dibagi waktu, itu besaran apa? Masih ingat apa enggak? Di fisika kelas 10, panjang dibagi waktu. Jadi L dibagi T itu adalah P ya. L dalam hal ini kita sebut sebagai kecepatan. Nah, sehingga persamaan debit ini atau persamaan kontinuitas ini bisa kita tuliskan menjadi A1 dikalikan V1 kecepatan
di titik 1 akan sama dengan A2 dikalikan B2. Nah, inilah yang kita sebut sebagai persamaan kontinuitas. Jadi prinsip ini harus dikenali dulu, harus dipahami dulu karena ini akan berlaku nantinya.